Dokter yang terpelajar seharusnya bisa membaca kebahagiaan dan penderitaan tubuh pasien dengan merasakan denyut nadi di ujung ibu jari sebagai indikasi kondisi jiwanya. Kutipan emas dari Bapak Kedokteran Dunia yaitu Ibnu Sina ini menggambarkan betapa pentingnya organ jantung. Hanya lewat detaknya saja, kondisi fisik dan psikis seseorang bisa diketahui. Sebaliknya, gangguan pada jantung pun akan terjadi ketika fisik dan psikis seseorang terganggu. Salah satu jenis gangguan jantung yang dipicu keduanya adalah jantung diabetik atau komplikasi penyakit diabetes mellitus dan penyakit jantung. Komplikasi ini disebabkan karena kondisi seperti kadar gula darah tak terkontrol, resistensi insulin, hingga stres. Diabetes dan juga jantung merupakan dua penyakit yang berbeda. Namun pada satu kondisi, kedua penyakit ini bisa berhubungan, terutama untuk diabetesnya itu sendiri. Kita ketahui diabetes adalah ibu dari segala penyakit. Nah, diabetes sendiri memiliki komplikasi yang terkait terhadap organ jantung. Di antaranya, orang yang memiliki diabetes terutama yang tidak terkontrol, kondisi gula darahnya tentu akan cenderung tinggi. Kondisi gula darah yang tinggi ini akan memicu perubahan pada karakter pembuluh darah. Karakter dari pembuluh darah yang berubah karena gula darah yang sedang tinggi ini terutama pada dinding pembuluh darahnya, termasuk juga adalah dinding pembuluh darah dari organ jantung. Dinding pembuluh darah pada organ jantung ketika dipengaruhi oleh gula darah yang kadarnya sedang tinggi akan bersifat lebih mudah untuk mengalami penutupan atau penyempitan yang diakibatkan oleh kolesterol dan lain sebagainya sehingga mengurangi nutrisi ke organ jantung. Mirisnya, penyakit jantung diabetik merupakan salah satu jenis gangguan jantung yang jarang disadari oleh penderitanya. Glukosa berlebih yang mengalir dalam darah pengidap diabetes dapat merusak pembuluh darah dan memicu serangan jantung. Biasanya memang jarang menimbulkan gejala secara klinis, bahkan tidak terdeteksi sampai stadium lanjut. Diabetes yang mengakibatkan gangguan jantung kita kenal sebagai serangan jantung hening. Kenapa dikatakan serangan jantung hening? Karena kondisi yang terjadi belum tentu disertai dengan penutupan pembuluh darah karena penyempitan yang diakibatkan oleh penumpukan plak ataupun kolesterol yang ada di pembuluh darah menuju organ jantung. Dalam artian, kita sempat bahas sebelumnya bahwa salah satu karakter pembuluh darah dari orang yang memiliki diabetes adalah dindingnya mengalami kelainan. Kemudian secara komplikasi dari diabetes sendiri ada yang dikatakan neuropati diabetik. Neuropati diabetik juga selain pembuluh darahnya mungkin saja sudah rusak karena kadar glukosa yang tinggi, ternyata sarafnya pun mengalami kelainan. Jadi tidak perlu seseorang mengalami gejala yang khas secara awal yang terasa memberat, bisa jadi tiba-tiba langsung akut dan berat. Jumlah penderita diabetes mellitus di dunia pada tahun 2021 tercatat sebanyak 537 juta jiwa dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Dan sekitar 97% diantaranya adalah penderita diabetes mellitus tipe 2. Kenaikan ini akan berdampak pada peningkatan jumlah penderita diabetes dengan penyakit kardiovaskular atau jantung diabetik. Jelas disampaikan bahwa diabetes berkomplikasi ke sakit jantung. Kata kuncinya adalah komplikasi. Kita ketahui komplikasi adalah stadium lanjut dari satu kondisi yang bisa menimbulkan sesuatu yang lebih kompleks atau complicated secara bahasa Inggrisnya, yang bisa menimbulkan penanganan yang secara lebih kompleks dan tidak sederhana bagi pasiennya. Tentu yang harus kita minimalisir di sini adalah kemungkinan untuk terjadi komplikasi. Nah, dihubungkan dengan kondisi diabetes yang ada pada pasien, kata kuncinya adalah kadar gula darahnya. Ketika kadar gula darahnya semakin sering terkontrol, maka chance untuk mengalami komplikasi atau kemungkinan mengalami komplikasi tentulah semakin kecil. Bagi penderita jantung diabetik, serangan jantung yang tiba-tiba muncul karena pembuluh darah tersumbat menjadi momok yang cukup mengerikan. Namun banyak pasien yang enggan melakukan pemasangan ring karena merasa tidak nyaman akibat efek samping yang ditimbulkannya. Ada beberapa pasien yang memang dia sudah tidak bisa ditangani lagi di rumah sakit karena memang mereka kondisinya sudah tidak ringan.
Salah satu contoh pasien yang pernah datang secara langsung ke sini adalah seorang pilot. Beliau permasalahannya bukan sumbatan karena kolesterol, akan tetapi muncul seperti keloid atau seperti kista di pembuluh darah besar atau di aortanya di jantung. Nah, tentu ini memakan risiko yang sangat besar saat dilakukan pembedahan atau pengangkatan benjolan di aortanya. Nah, kemudian datang ke CMI dengan diberikan harapan serta pengobatan yang tepat, ternyata pasien ini bisa sehat gitu dan dia bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai supirnya pesawat ya. Nah, ini tentu sangat menarik untuk kita eksplor karena di rumah sakit aja udah dilempar atau tidak ada solusinya, atau bahkan solusi yang diberikan itu memiliki risiko yang tinggi gitu. Tapi setelah mereka datang ke CMI, ternyata ada solusi yang didapatkan. Perubahan gaya hidup jadi salah satu kunci untuk mencegah diabetes mellitus dan komplikasi penyakit jantung. Mulai dari menghindari merokok, karena merokok dapat meningkatkan resiko diabetes mellitus, penyakit jantung, dan kematian dini. Selain itu, rajin berolahraga dan hindari stres berlebih. Karena jika seseorang sudah mengalami jantung diabetik, pengobatannya pun akan lebih lama dan lebih kompleks. Untuk menangani kondisi tersebut, yaitu kondisi pasien dengan diabetes, terutama diabetes tipe 2 yang mengalami serangan jantung, jawabannya ketika ditangani secara bersamaan, jawabannya tentu tidak. Karena ketika mengalami serangan jantung, kita tangani kegawat daruratannya terlebih dahulu, yaitu adalah dari organ jantungnya. Lain halnya ketika ketidakstabilan dari organ jantungnya sudah ditangani dengan cukup baik, terutama sudah dilakukan tindakan medis darurat seperti kardioversi atau defibrilasi, ketika dicek melalui pemeriksaan penunjang, entah gula darah sewaktu, entah gula darah yang didapatkan dari sampel darah, ketika ada abnormalitas dari profil gula darah, maka dapat dilakukan koreksi secara gawat darurat. Tapi pertama-tama kita perlu terlebih dahulu menangani kegawat daruratan yang membuat pasien lebih terancam secara jiwanya, yaitu adalah serangan jantungnya. Ketika pasien sendiri sudah lewat dari gawat darurat, maka dapat kita kontrol secara bersamaan, baik itu kondisi diabetesnya dan juga kondisi gangguan jantungnya. Nah, lalu adakah cara mengatasi penyakit jantung yang disertai diabetes dengan tepat dan aman? Ya saudara, itu dia tadi tayangan yang akan menjadi bahan perbincangan kita pada hari ini dalam Bincang Kita, yaitu dengan tema atasi penyakit jantung yang disertai dengan diabetes. Tentunya untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang hadir hari ini. Ada dua dokter, yaitu ada Dr. Julie dan Dr. Oka dari Klinik Utama CMI Bandung. Namun kita akan membahas lebih dalam mengenai tema ini usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Kembali dalam Bincang Kita masih membahas mengenai atasi penyakit jantung yang disertai oleh diabetes. Dan tentunya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ada dokter di sini, ada dokter dari Klinik Utama CMI Bandung, ada Dr. Julie dan Dr. Oka. Halo dokter. Halo Dr. Julie. Kita langsung aja ya berbincang ya. Ini kan menurut penelitian bahwa memang terdapat kaitan antara penyakit jantung dengan penyakit diabetes. Memang kaitannya seperti apa sih? Bisa dijelaskan Dr. Oka? Nah, pertama-tama untuk penyakit jantung dan diabetes itu Mbak Widi, menurut penelitian ya, memang benar ada kaitan penyakit jantung dan diabetes. Nah, penelitian tersebut mengatakan bahwa terdapat 41% kalau orang sudah diabetes itu terkena penyakit jantung. Nah, seperti apa sih dia tuh ya? Jadi, kalau misalnya orang sudah diabetes, gula darahnya itu kan pasti tinggi. Meningkat. Okay. Nah, yang meningkat itu kan banyak di pembuluh darah. Itu bisa melekat ke pembuluh-pembuluh darah dan tidak terkecuali pembuluh darah yang ada di jantung. Sehingga bisa melekat dan mempersempit pembuluh darahnya. Nah, itu dia Mbak penyebabnya. Baik dokter, lalu bagaimana sih cara mengatasi penyakit jantung yang sudah disertai dengan diabetes ini? Apakah tindakan pengobatannya sama atau harus bersamaan atau bisa harus terpisah begitu antara jantung dulu kah yang diselesaikan lalu diabetesnya atau harus disatukan? Nggak bisa terpisah ya Mbak Widi. Jadi pengobatannya itu harus berkesinambungan dan bersama-sama. Karena
seperti yang kita tahu, penyakit diabetes yang disertai jantung itu kan udah berkaitan ya. Sehingga pengobatannya itu misal ke dokter nih, ke dokter yang dicek juga harus kedua-duanya, gula darahnya, fungsi jantungnya. Dan kalau misalnya menurut medis Ibnu Sina atau medis timur, juga pengobatannya itu harus kontinu dan harus bersama-sama. Lalu pengobatan Ibnu Sina sendiri juga nggak bisa berdiri sendiri, juga harus ada dukungan dari medis konvensional untuk melihat perkembangan penyakitnya. Baik, bisa dikatakan bahwa pengobatan di klinik utama CMI Bandung ini itu menggunakan Ibnu Sina yang terintegrasi secara medis konvensional, jadi saling berkesinambungan ya. Betul, Mbak. Lalu untuk klinik utama CMI Ibnu Sina ini seperti apa sih? Bagaimana pengobatan yang memang dilakukan? Apa perbedaannya? Perbedaan dengan medis konvensional sendiri, di klinik utama CMI yang menyadur ilmu Ibnu Sina ini, kita tidak menggunakan tindakan invasif, Mbak Widi. Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat dari fikih. Kalau misalkan pasien itu dia terkena jantung, tapi sebelumnya dia penderita diabetes, mau tidak mau kita harus menangani jantungnya terlebih dahulu, Mas. Karena efek daripada diabetesnya banyak sekali terjadi pembengkakan pada jantung. Jadi yang kita tangani awalnya itu jantung. Karena jantung inilah yang bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi nggak mungkin kita obati DM-nya kalau jantungnya belum benar, nanti tidak akan efektif. Jadi cara formula kita untuk dua penyakit tersebut, pertama kali kita tanganin jantungnya. Mungkin sebulan minum obat jantung dulu, baru setelah sebulan minum obat jantung udah mulai nyaman, baru kita obatin diabetesnya. Dan begitu seterusnya, ya jantung, diabetes, jantung lagi, diabetes lagi. Nah seperti itu. Akhirnya nanti dua-dua penyakit kronis itu bisa sehat dengan sempurna. Baik, setelah kita melihat tayangan tadi, sekarang kita akan beralih ke Dr. Julie. Ini bagaimana sih kondisi atau kriteria pasien yang terkena jantung untuk melakukan pengobatan di klinik utama CMI Bandung menggunakan Ibnu Sina ini? Oke, Mbak Widi, jadi terkait pasien dengan penyakit jantung dan diabetes yang mau berobat ke klinik CMI, karena seperti yang dijelaskan pada VT sebelumnya, terkait pengobatan di klinik utama CMI ini kan kita menggunakan formula di mana nanti pasiennya meminum obat. Nah, terkait kondisi pasien diharapkan yang stabil di mana pasien masih dapat mengkonsumsi makanan dan minum sendiri. Pasien masih dapat beraktivitas walaupun beraktivitas minim, setidaknya dia masih bisa beraktivitas, dan pasien diusahakan jangan pasien yang full tirah baring yang sehari-harinya cuma bisa terbaring di tempat tidur. Jadi kan karena terkait setelah itu juga untuk kondisi kriterianya juga pasien yang datang itu sebelumnya sudah memiliki berobat, diagnosis tegak dulu ya? Benar, sudah berobat sebelumnya dulu, diagnosisnya sudah tegak, jelas, sudah berobat ke spesialis terkait penyakitnya. Baru datang membawa hasil pemeriksaan full ke klinik utama CMI. Baik, lalu bagaimana? Kan yang namanya penyakit itu lebih baik kita cegah sebelum datang. Benar. Harus ada pencegahan terlebih dahulu. Benar. Apakah ada saran ataupun tips pencegahan penyakit jantung yang disertai dengan diabetes agar tidak hadir di tubuh kita nih, Dok? Oke, kalau untuk diabetesnya, seperti yang kita tahu diabetes itu kan ada hubungannya dengan gula. Dengan yang manis-manis, konsumsi manis. Kalau untuk pencegahannya paling pertama batasi konsumsi makanan ataupun minuman yang mengandung gula berlebih, dan banyak konsumsi air putih, dan jangan lupa juga pasiennya juga harus rajin olahraga, harus rajin rutin beraktivitas fisik. Jadi yang pasti adalah pola makan dijaga, pola hidupnya juga jangan lupa ya, karena saling berkesinambungan dan saling mendukung. Benar. Begitu ya. Olahraga yang teratur, karena yang namanya jantung juga akan berpengaruh pada aktivitas fisik selama ini. Kalau terlalu banyak rebahan begitu ya, mager, lalu banyak konsumsi gula, pasti akan ada kemungkinan diabetes dan akhirnya menjalar ke jantung, begitu ya, Dok ya. Tentunya masih banyak sekali informasi yang bisa kita kupas nih disampaikan oleh dua dokter ini seputar pengobatan yang ada di CMI Bandung melalui metode Ibnu Sina seperti apa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Kita dan masih membahas dengan tema atasi penyakit jantung yang disertai diabetes. Namun sebelumnya, bagi Anda yang mungkin penasaran ingin mengetahui lebih dalam seputar Klinik Utama CMI Bandung itu seperti apa sih dan metode pengobatannya seperti apa, bisa langsung saja kunjungi semua media sosial dari Klinik Utama CMI Bandung yang tertera di layar kaca Anda. Dan seperti janji saya, jika Anda ingin mengetahui bagaimana pengobatan Ibnu Sina yang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung, kita simak terlebih dahulu dari tayangan berikut ini. Jantung merupakan organ vital yang berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Saat jantung bermasalah, Anda berpotensi mengalami gangguan jantung, mulai dari jantung koroner hingga serangan jantung. Dalam sejarahnya, berbagai metode dan teknologi modern diciptakan para ahli medis untuk mengatasi penyakit mematikan nomor 1 di dunia ini. Namun, jauh sebelum pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina, Bapak Kedokteran Dunia, telah memberi perhatian khusus pada penyakit jantung seperti yang termaktub dalam bukunya yang masyhur, yaitu Al-Qanun fil Al-Tib atau dikenal juga sebagai The Canon of Medicine. Menurut Ibnu Sina, kelainan fungsi jantung tidak hanya dipengaruhi oleh ketidakseimbangan unsur kimia tubuh yang mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah jantung, namun juga dipengaruhi kondisi psikologi seseorang. Formulasi Ibnu Sina yang dikenal kehebatannya di seluruh dunia kini dijadikan dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. Berdiri di Kota Bandung, Jawa Barat sejak tahun 2008, CMI Hospital yang dulu dikenal sebagai Klinik GR Setra hadir memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan juga terjangkau. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern. Terapi medis di CMI Hospital mengutamakan kenyamanan pasien, minim efek samping, dan tanpa tindakan medis invasif seperti operasi pemasangan ring maupun operasi bypass jantung. Selain mengaplikasikan ilmu medis konvensional, Klinik GR Setra CMI juga menerapkan ilmu yang diambil dari buku Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan buku yang ditulis oleh Bapak Kedokteran Modern, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Meskipun buku ini sudah ada sejak 10 abad yang lalu, namun keilmuannya masih sangat relevan hingga saat ini. Bukan hanya itu saja, Klinik GR Setra CMI juga terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi terbaru. Hal ini untuk menyokong pelayanan pasien dari sejak penegakan diagnosis hingga pemberian terapi. Dengan menggabungkan metode keilmuan ini, Klinik GR Setra CMI berani bergerak untuk memberikan penanganan kepada pasien penyakit kronik seperti kanker, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Tentu saja dengan efek samping yang minimal dan tanpa tindakan yang invasif, sehingga pasien bisa sehat dan nyaman. CMI Hospital berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada setiap pasien dengan dukungan fasilitas medis yang dilengkapi dengan laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Umumnya, penanganan pasien penyakit jantung koroner dilakukan dengan operasi bypass maupun pemasangan ring untuk mempertahankan pembuluh darah jantung tetap terbuka tanpa sumbatan. Di Klinik Utama CMI, metode pengobatan penyakit jantung koroner dilakukan secara sistematis berdasarkan ilmu konun karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli CMI Hospital. Formula Ibnu Sina bagi penderita jantung koroner
dapat merevitalisasi fungsi tubuh tanpa operasi pemasangan ring maupun operasi bypass. Pembuluh darah jantung terbebas dari sumbatan. Sebetulnya cara kerja obat itu pun ada juga tergantung dengan usia. Kalau misalkan memang dia usianya 40 tahun, biarpun misalkan dengan keluhan sesak napas, nyeri dada, mudah lelah seperti itu, kalau usianya baru 40 tahun ya Mas ya, dalam minum obat formula 2 minggu saja juga sebetulnya sudah ada perbaikannya. Yang tadinya sesak sudah berkurang, yang tadinya nyeri udah berkurang seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah di atas 50 tahun ke atas, itu biasanya butuh waktu untuk melihat perkembangan atau mengurangi keluhan pasien itu sekitar 1 bulan minum obat. Yang dilakukan oleh pasien-pasien yang di klinik utama CMI agar kondisinya cepat sehat ya, salah satunya tentu disiplin dalam berobat. Terus yang kedua, jaga nanti pola makan. Karena ada nanti yang kami berikan makanan-makanan yang harus dia makan dan yang harus dia hindari. Begitu juga dengan buah-buahan. Ada yang kami wajibkan yang dia harus makan untuk menunjang kinerja obat formula kita. Nah, selain itu tentu harus ada dukungan dari keluarga karena namanya pasien, psikologinya itu tidak stabil. Kadang-kadang dia semangat, kadang-kadang dia menurun. Nah, itulah tugas kita sebagai keluarga, harus kita kerjasama dengan CMI agar pasien ini cepat sehat. Karena harapan pasien, harapan keluarga pasien, dan harapan CMI sama. Bagaimana supaya pasien ini sehat. Untuk seluruh sahabat CMI yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang menderita penyakit jantung tetapi belum mendapatkan hasil yang efektif, silakan datang ke klinik utama CMI di Bandung. Karena di sini kita memberikan solusi untuk penyakit jantung hanya minum obat saja yang mampu meluruhkan seluruh flak yang ada dalam pembuluh darah bagi penyakit jantung koroner. Tapi kalau sahabat CMI yang penyakitnya aritmia ataupun terganggunya ritme jantung, formula ini mampu untuk memperbaiki listrik yang rusak atau korslet pada jantung pasien tersebut. Dengan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnusina, tingkat kesembuhan pasien bisa mencapai 80%. Tak heran, kini klinik utama CMI menjadi pilihan utama banyak pasien penyakit jantung, baik untuk pengobatan maupun pencegahan dengan deteksi dini. Dengan pemeriksaan ini hasilnya bagus atau tidak jadi sebuah masukan dan saya untuk antisipasi ke depan harus seperti apa. Nah di sini ya saya rasa bagus ya, keluhan-keluhan yang saya bisa diatasi, sangat bagus. Terus fasilitas ruangannya juga bagus, kamar mandi juga baguslah, nyaman nyaman dengan ya bisa terjangkau lah mungkin ya. Pelayanannya bagus ya, dijelasin sejelas-jelasnya kalau kita menanyakan. CMI Hospital memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit jantung, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti kanker, gagal ginjal, dan diabetes mellitus. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang memperkenalkan metode pengobatan komplementer terintegrasi. Sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita penyakit jantung, tidak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Bandung. Atau telepon di nomor 022 253
Baik, terima kasih Dr. Julie dan juga Dr. Oka atas informasinya. Lengkap sudah ya, tidak terasa 30 menit sudah berlalu. Perbincangan ini semoga bermanfaat bagi Anda, terutama bagi kesehatan Anda sekeluarga. Namun sebelum kami pamit, saya juga ingin mengingatkan kepada Anda yang ingin mengetahui lebih lengkap lagi seputar pengobatan melalui metode Ibnu Sina yang dilakukan di Klinik Utama CMI Bandung, atau mungkin ingin mengetahui perjalanan kesembuhan dari para pasien yang berobat di Klinik Utama CMI Bandung, bisa langsung saja kunjungi media sosial dari Klinik Utama CMI Bandung di layar Anda. Silahkan kunjungi media sosialnya sesuai yang tertera di layar kaca Anda. Saya Widi Dunanda, sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu.